Bapak Ibu para pejuang kebenaran, kejujuran dan keadilan. Pasal yang dituduhkan 160 KUHP atau pasal-pasal lain yang dia masukkan. Enteng, saudara-saudara sekalian. Kita siap melawan secara hukum kuasa-kuasa hukum kita. Kuasa hukum kita hebat-hebat. Saya diberikan pertanyaan yang sangat banyak ya. 97 pertanyaan dengan pasal-pasal 310, 311 berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah, dan 6 pasal berkaitan dengan ITE. Jadi ini memang pasalnya panjang, banyak sekali, melebihi pasal-pasal untuk bahkan untuk koruptor, ya kan? Saya tadi ditanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan metode-metode ilmiah yang saya kaji, tetapi ada sejumlah jawaban, sejumlah pertanyaan yang saya tidak berkenan untuk saya jawab, ya karena itu berkaitan nanti dengan hal-hal teknis. Bagaimana saya mengkaji secara ilmiah apa yang saya teliti berkaitan dengan ijazah, lembar pengesahan Pak Joko Widodo yang kami dapatkan langsung dari UGM maupun dari ijazah yang diupload oleh saudara Dian Sandi. Berarti hari ini dipanggil sebagai terundang. Undangan klarifikasi tentang berkaitan dengan laporan oleh Pak Joko Widodo ya pada. Masa orang sekelas seperti Roy Suryo yang sudah berkali-kali bahkan pernah dipenjara tidak kapok-kapok dengan menyebarkan berita-berita bohong. Ilmuwan apa kalian, penelitian apa kalian yang penuh hujatan dan caci maki? Apakah peneliti dengan cara begitu? Nggak mungkin, Andro. Dia tidak berdiri sendiri ini barang. Itulah kenapa saya berkali-kali bilang, kalau orang-orang ini punya niat baik, punya etikat baik, tidak begini cara mereka. Tidak begini cara peradabannya menghujat, mencaci maki, mencederai. Dari satu kasus ke kasus lain. Fufu, fafa, fufu, fefe, dan segala macam. Nggak selesai, mereka pindah lagi. Nggak selesai, pindah lagi. Bagaimana caranya mereka menjatuhkan harkat dan martabat Jokowi dan keluarganya tidak selesai-selesai. Salam waras. Nah, kemarin itu Richmond Hasyolan Sianipar memenuhi panggilan klarifikasi dari Polda Metro Jaya untuk atas laporan dari seorang yang bernama Joko Widodo yang merasa harga dirinya dan dilecehkan dan dihina dan difitnah oleh sekelompok orang yang adalah termasuk juga yang terlapor. Jadi sekarang ini dengan berat hati si Richmond ini memenuhi klarifikasi karena rugi banget bagi dia kalau tidak memenuhi klarifikasi ini. Jadi untuk menyatakan apa benar dia ada di situ apa tidak. Kemudian sekarang ini banyak juga ya framing-framing yang masih berkeliaran bahwa Mabes Polri itu melakukan kesalahan. Oh, katanya ijazahnya itu tidak di lab dengan segala mestinya, karena kalau di lab itu mesti ditunjukkan ke masyarakat ini cara kerjanya nih kayak ini. Ya nggak gitu juga, Bahlul. Nah ini kan kerja Polri itu yang penting ada klarifikasinya. Nah, jadi sudah benar sekali bahwa apa yang dikerjakan oleh Mabes Polri. Tapi kan mereka ini membela diri, framing-framingnya itu untuk membela diri bahwa mereka itu tidak salah.
yang awalnya mereka itu dengan getolnya menyatakan 100%, 1000% bahwa ijazah Jokowi palsu. Nah sekarang ini sudah bergesernya kemana-mana itu, dari sekarang sudah skripsi, mulai dari ijazah SMA yang tidak ada, SMP yang tidak ada, kemudian ari-ari Jokowi juga tidak ada. Jadi mereka itu ya namanya orang membela diri silahkan, tapi masyarakat setelah Mabes Polri itu merilis bahwa ijazah Jokowi itu identik dengan keasliannya, sangat identik dengan asli, ya begitu deh. Masyarakat hanya menunggu kepastian baju oren dari rombongan Responsi Hanipar, Roy Suryo, Panci, dan Riza Padilla. Ganteng loh. Jadi tenang-tenang aja. Jadi buat masyarakat, lihat aja aksi-aksi mereka ya sebagai hiburan di media sosial. Oke, terakhir, seperti di akhir statement saya selalu mengatakan kita perlu belajar sedikit ilmu hukum agar kita tidak dipermainkan di negara yang demokrasi tapi hukumnya tuh dimain-mainkan seperti orang-orang ini. Dadah, salam waras. Sebuah pernyataan yang jujur datang dari seorang pakar hukum dari Universitas Indonesia ketika dalam sebuah wawancara yang menghadirkan dirinya bersama dengan pengacara TPUA yang terus ngotot dan berada dalam posisi kontra terhadap Jokowi, yaitu Ahmad Kosinudin. Pakar hukum UI ini mengatakan bahwa posisi Jokowi hari ini harus diakui menang 3-0, dan kemenangan Jokowi 3-0 ini terjadi setelah pernyataan konferensi pers yang dilakukan oleh Bareskrim Polri yang mengatakan bahwa upaya penyelidikan terhadap ijazah Jokowi harus dihentikan demi hukum oleh karena tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu adalah palsu. Apa yang dilakukan oleh Bareskrim Polri lewat pemeriksaan uji laboratorium forensik telah menghasilkan sebuah data yang menyebutkan bahwa ijazah Jokowi itu identik dengan ijazah sahabat-sahabat Jokowi sebagai data atau dokumen pembanding dari ijazah Jokowi. Apa yang dinyatakan oleh Dirtipidum ini sekaligus menegaskan posisi Polri adalah independen dan tidak menjadi bagian dari tuduhan-tuduhan selama ini bahwa Polri itu telah kehilangan independensi dan sekaligus melacurkan profesionalitas mereka. Polri tegas menyebut posisi mereka sebagai sebuah institusi yang profesional, karena itu hasil yang dilakukan oleh lapor Polri ini sekaligus memperlihatkan bahwa tugas yang dilakukan oleh Polri lewat pemeriksaan data forensik itu menegaskan ada identifikasi yang tegas, dan identik itu berarti juga ijazah Jokowi harus disebut sebagai ijazah yang asli. Dalam konteks ini teman-teman, kemenangan 3-0 yang terjadi hari ini pada posisi Jokowi dan mengalahkan TPUA dan para aktivis yang berafiliasi dengannya seperti Roy Suryo, Tifauzia, Rizal Fadila, Rismon Sianipar, Kurnia, dan Egy Sujana, dan lainnya, ini sekaligus mempertanyakan apakah mereka mampu membalik kekalahan ini dengan paling tidak mereka menang atau seri 3-3 atau bahkan mengalahkan Jokowi menjadi 4-3 atau 5-3 pada pertandingan babak kedua ketika pertandingan bergeser ke institusi pengadilan. Dan banyak pihak yang sulit untuk yakin bahwa TPUA mampu membalik keadaan. Justru kemenangan telak akan dialami oleh Jokowi dengan kemenangan-kemenangan berikut-berikutnya. Mari teman-teman terus kritisi situasi yang ada dan kedepankan kewarasan dalam berpikir, oleh karena politik fitnah dan politik kebencian itu sebetulnya yang sering kali kita lihat di seputar persoalan ijazah Jokowi yang dituduh sebagai ijazah palsu. Dalam konteks ini, politik kebaikan itu adalah agenda yang mendesak
untuk kita menghiasi rona-rona demokrasi di tanah air kita. Mari kita lihat apakah kemenangan Jokowi akan berlipat ganda menjadi kemenangan telak, ataukah TPUA akan membalik keadaan menjadi kemenangan mereka 4-3 atau 5-3. Waktu yang akan menentukannya, tetapi dari intuisi politik banyak pihak termasuk pakar-pakar hukum seperti pakar hukum UI ini bahwa kemenangan itu berada pada sisi Jokowi.